Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. La tazil alim adada kula arfin kadban wa yaktubu abadala badin wa darujudin. Saya langsung masuk materi saja. Jadi di sini kita akan bahas terkait sejarah dan eksistensi Nahdlatul Ulama, terutama yang berhubungan dengan tantangan masa depan NU bagi kita semua jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Kira-kira NU ini di era modernitas revolusi industri 4.0 sampai 5.0 kira-kira eksistensinya seperti apa. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke konteks ke Nahdlatul Ulamaannya, kita tinjau dulu sejarahnya dari titik awal hijrahnya Rasulullah ke kota Yatsrib, di mana beliau membangun Darul Arqam atau majelis ilmu, dan di majelis ilmu itulah terdapat generasi-generasi terbaik yang akan memimpin peradaban umat Islam, yang biasanya disebut dengan para Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan yang kelima ini sebenarnya ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa Khulafaur Rasyidin itu yang terakhir adalah Khalifah Hasan, putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam membangun peradaban keilmuan tentunya, ini ada tipikal dari 4 Khulafaur Rasyidin. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu selalu membangun peradaban dengan pembangunan kulturalnya. Jadi beliau selalu menanamkan kesadaran moral untuk selalu berpikir objektif. Jadi semuanya harus diselesaikan secara musyawarah. Dan sebenarnya beliau juga tidak keberatan ya untuk dipilih menjadi khalifah, karena menurut beliau yang paling layak itu Sayyidina Ali. Di samping Sayyidina Ali yang paling cerdas, Sayyidina Ali juga menantu dan keponakan Rasulullah. Tapi hujah Sayyidina Ali yang paling kuat karena beliau cerdas, jadi beliau berhujah bahwa untuk menjadi khalifah itu yang biasanya yang didaulat dari Rasulullah. Memang dalam beberapa sholat berjamaah yang sering ditunjuk sebagai imam itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dari situlah para sahabat Nabi sepakat bahwa Abu Bakarlah yang layak menjadi khalifah saat itu atau khalifah yang pertama. Nah, untuk Khalifah Umar bin Khattab ini karakter khasnya adalah penegakan hukum yang sangat tegas atau bahkan kaku ya beliau, artinya tidak ada kompromi di sana. Dan kata radikal ini sebenarnya adalah kata konotasi positif. Radikal itu artinya mengakar. Jadi kalau orang menegakkan hukum secara tegas dan keras itu sebenarnya radikal, mengakar. Tapi dengan perkembangan media dan segala macam, radikal ini kan digeser menjadi konotasi negatif. Jadi radik itu mengakal. Sebenarnya kalau bisa kita bilang secara babul fikih, dia yang paling merepresentasikan kaidah-kaidah fikih. Sehingga orang yang menerapkan kaidah fikih itu radikalismenya tinggi. Artinya dalam radikal dalam konteks pelaksanaan muamalah dan hablum minannas maupun hablum minallah. Nah, yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau selalu menciptakan keseimbangan dengan perekonomian. Jadi dibuat. Jadi dengan kemapanan perekonomian, maka Sayyidina Utsman bin Affan ini selalu membangun keseimbangan. Yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau sebagai babul ilmunya umat muslim, beliau sebagai kotanya ilmu pengetahuan, pintunya ilmu pengetahuan, dan kotanya ilmu pengetahuan adalah Rasulullah. Jadi memang terbukti berdasarkan sanad keilmuan, semua penemu iptek sains itu sanadnya ada pada Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi tidak ada khalifah sekaliber Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya. Jadi luar biasa Masya Allah. Khalifah Hasan ini kalau bisa saya bilang ketakzimannya terhadap senioritas, terhadap para Khulafaur Rasyidin itu sangat dijunjung tinggi. Terbukti ketika beliau didaulat oleh umat sebagai khalifah dan saat itu terjadi propaganda, hasutan dan agitasi terhadap umat muslim, maka beliau mengalah dan menyerahkan tampuk kekhalifahannya kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjaga perdamaian umat. Jadi nggak ada sekaliber Khalifah Hasan yang sangat mulia sekali perilakunya, karena Khalifah Hasan menganggap bahwa masalah ini hanya selesai jika
tampuk suksesi kepemimpinan diserahkan kepada Khalifah Muawiyah. Jadi kalau ini dibahas sebenarnya panjang ya, cuma mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan secara substansial saja. Jadi pertikaian atau perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar itu sebenarnya adalah perang yang melibatkan akar rumput karena agitasi. Sayyidina Ali dengan Khalifah Muawiyah sendiri itu sebenarnya dalam konteks hubungan, konteks interaksi antar sahabat itu hanya terjadi perbedaan pandangan berpikir saja dalam menyelesaikan kisosnya pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi menurut Sayyidina Ali, kisos itu tidak semudah seperti yang sudah dilakukan. Artinya harus detail, harus objektif, harus benar-benar berdasarkan faktual. Cuma Khalifah Muawiyah saat itu beliau mikir kalau sudah teridentifikasi harus dikisos. Jadi itulah terjadi perbedaan pandangan. Nah, terbukti ketika Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah, itu yang diangkat sebagai penasihat adalah putra dari Sayyidina Ali dari ibu Khawlah bin Ja'far, yaitu Muhammad al-Hanawiyah. Muhammad al-Hanawiyah ini adalah adik dari Khalifah Hasan dan juga Sayyidina Husain, beda ibu, beliau beda ibu dari ibu Khawlah bin Ja'far. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah penulis kitab pertama itu adalah Ahlul Bait, yaitu Muhammad bin al-Hanawiyah atau putra dari Sayyidina Ali dari ibu Khawlah bin Ja'far. Jadi beliau menulis kitab Al-Asra, di mana di situ terdapat bab Kiyafiyatus Salat fi Jauhi, cara sholat di udara. Dan ternyata salah sholat di udara ini beberapa abad berikutnya ditemukan oleh penemu pesawat terbang itu Abbas bin Firnas. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika beliau menulis kitab itu beliau sudah punya istidlal, punya perspektif pandangan ke depan, dan terbukti bahwa semua generasi penemu keilmuan itu adalah muridnya dari Muhammad al-Hanawiyah. Nah, kenapa Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan ini tidak terjun ke ilmu pengetahuan sains? Karena memang beliau sibuk ngurusin umat, sehingga untuk sains diserahkan ke Muhammad al-Hanawiyah. Nah, yang berikutnya adalah pergantian, dan ini panjang sebenarnya, kalau diceritakan bisa 1 hari 1 malam, bisa mungkin 120 SKS ini baru selesai. Jadi bersambung ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Abbasiyah, Khalifah Utsmaniyah, intinya di terakhir itu adalah Khalifah Turki Utsmani. Jadi peradaban Khalifah atau peradaban saat generasi umat Muslim runtuh itu ditandai dengan runtuhnya khilafah Islam yang dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada 3 Maret 1924. Nah, intinya eksistensi Nahdlatul Ulama ini untuk memayungi ilmuwan, memayungi mazhab, memayungi sanad. Jadi kira-kira para ulama khos saat itu, Hazrat Syekh Semajari, ada Kiai Hasanuddin bin Aqiyah, terus ada juga Kiai Hasan Dipo, ada juga para pendiri-pendiri NU. Kira-kira kalau nggak ada NU, sanad keilmuannya ini jadi hilang. Dan itu yang terjadi di negara-negara konflik di Timur Tengah. Kita bisa lihat Libya. Libya ketika Muammar Gaddafi menjadi presiden, beliau adalah tokoh terpimpinan tertinggi Tarekat Sadiliyah. Jadi tarekat nanti kita bahas sedikit. Tarekat ini adalah sebuah metode untuk mengembalikan kefitrahan dalam berpikir, kefitrahan dalam menuntut ilmu. Nah, peradaban Islam itu bisa dihancurkan kalau tarekatnya hilang. Saya masih ingat tahun 2012, Presiden Yusuf Kala yang juga tarekat Sadiliyah itu diundang, Wakil Presiden Yusuf Kala itu diundang ke Libya saat itu, dan ternyata di undangan bulan Juli, bulan Maret itu Presiden Muammar Gaddafi sudah dimakzulkan atau digulingkan dengan berbagai macam hoax ataupun berbagai macam alasan yang enggak rasional sebenarnya. Nah, ini bukti bahwa sangat dikhawatirkan kalau keilmuan tasawuf, terutama kunci dari filsafat Islam ini, kalau sudah mulai hilang, kalau kitab kuning sudah mulai hilang, maka sanad keilmuan ini akan menjadi putus. Itulah yang terjadi di negara-negara Timur Tengah. Ketika banyak ulama-ulama kos, ulama-ulama aswaja meninggal, yang terjadi adalah umat ini berada dalam kegamangan. Kira-kira untuk mencari prinsip kebenaran, umat ini sangat dihadapkan pada dua pilihan yang sangat
membingungkan, sehingga itulah yang terjadi. Maka puji syukur alhamdulillah kita masih punya ulama-ulama khos yang ada di Nahdlatul Ulama yang merawat dan menjaga ukhuwah Islamiyah, Watoniyah maupun Basyariyah. Nah, kalau kita bicara sanad dari baginda Rasulullah, kalau Rasidin itu sanadnya nyampe ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar yang memayungi mazhab yang sanadnya sudah bisa dipastikan sampai ke baginda Rasulullah. Jadi insya Allah kalau kita berpegang pada ijma'ul ulama, ulama-ulama khos, ulama-ulama aswaja, ulama-ulama ulama, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Karena sanadnya sudah jelas, sanadnya sudah nyambung. Sehingga tidak perlu diragukan lagi dari tokoh-tokoh tasawuf, tokoh irsyadul ibad, dan semuanya itu sangat nyambung ke baginda Rasulullah. Nah, sedikit terkait sanad sandaran bagaimana keilmuan atau pemahaman keilmuan itu disandarkan pada keilmuan intinya yaitu baginda Rasulullah baik di Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Ada tingkatan ilmu yang ini pasti dipelajari di NU atau di pondok pesantren, Al-Ma'rifatun Nazriyah, pengetahuan teori. Jadi kalau sedang mengkaji kitab kuning, entah itu Sulam Sulfinna, Sulam Bidayah, Fathul Mu'in, Fathul Barik, itu adalah Al-Ma'rifatun Nazriyah, pengetahuan teori. Nah, yang berikutnya ada Al-Ma'rifatun Amaliyah, pengetahuan yang diamalkan. Jadi dari berbagai macam kitab yang kita baca, kita amalkan. Dan yang terakhir ini spesial karena melibatkan yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu sifat muraqabahnya, yaitu al-ma'rifatun tarasbiyah, pengetahuan yang lahir dari hasil pengalaman. Jadi nggak semua orang bisa dapat ini, karena ini dibutuhkan konsistensi terhadap membangun sifat muraqabah. Jadi sifat muraqabah itu sifat yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau kalian nyantri bertahun-tahun dan selalu melibatkan Allah, dan konon kalau ketemu Nabi Khidir ya, insya Allah itu calon wali. Jadi bagi teman-teman jamaah PC Nufreu yang pernah bermimpi ketemu Nabi Khidir, itu hati-hati, makamnya mau naik. Gitu. Saya ada cerita, jadi ada salah satu santrinya Gusmi itu pondok pesantren Ploso Kediri. Insya Allah waliullah beliau itu. Santrinya itu melakoni tirakat, dia bertarekat sampai 7 tahun. Nah, ketika di 7 tahun itu beliau diamanai, santrinya diamanai oleh Gusmi. Tolong kamu jaga rumah, siapapun tamu yang berkunjung, tolong dijamu dengan baik. Nah, pada hari berikutnya, hari ketiga kalau nggak salah hari Jumat itu, tahun udah lama ya, kayaknya jamaah PJ Nufro belum lahir kayaknya, tahun 91 kalau nggak salah. Saya masih SD kalau nggak salah. Jadi saya dapat cerita ini dari guru ngaji saya. Nah, ketika tamu itu datang, seorang tua renta, dia minta makan, dikasih makan, minta minum, dikasih minum, dan akhirnya minta nginep sesuai dengan perintah Gusmi ya. Akhirnya dipersilakan nginep. Nah, ketika diperintahkan nginep, si tamu ini sama santrinya itu suruh tidur di tempatnya Gusmi. Dan santrinya kan tidur di kamar belakang, kamar tamu. Tapi si tamunya ini nggak mau, si tamunya ini ngayal, artinya enggak, saya nggak mau harus tidur dengan sampean gitu. Nah, setelah itulah yang membuat jengkel si santri ini. Ini udah dikasih macam-macam. Nah, karena itu tamunya kakek tua tadi itu terkena kusta. Jadi badannya terkena kusta. Tahu sendiri ya kalau kusta itu kan penyakit yang menular ya. Jadi si tamunya ini minta tidur bareng gitu. Nah, karena dia nggak bisa menguasai emosinya, akhirnya tamu itu diusir oleh santrinya itu. Ya udah Bapak kalau nggak mau tidur di sini, mendingan Bapak pulang aja. Nah, minggu berikutnya setelah diskusi dengan Gusmi, santri ini berkeluh kesah ya. Ya, Gusmi percaya bahwa nanti akan ada hal yang ajaib. Ternyata seminggu setelahnya si santri itu bertemu dengan kakek yang mengaku tamu tadi. Ternyata beliau adalah Nabi Khidir. Jadi di mimpinya itu ya santri itu menyesal ya karena dia udah bertirak 7 tahun dan akhirnya pun gagal gitu kan. Nah, itu salah satu contoh bahwa al-ma'rifatun tarasbiyah ini salah satu jalan toriknya adalah dengan tarekat atau tasawuf. Ya banyaklah kisah-kisah tasawuf. Apalagi kisah tasawuf Gus Dur itu sangat menarik sekali ya. Menurut banyak orang-orang terdekat Gus Dur itu selama masa akhir baliknya nggak pernah punya dompet. Bahkan jangan dompet ATM pun nggak pernah punya gitu. Dan ini dibenarkan oleh Mas Hari. Mas Hari itu salah satu staf
pribadinya Mbak Yeni. Jadi setiap apapun ya beliau dapat duit langsung, kalau nggak disumbangkan. Nah, itu salah satu ciri-ciri wali. Kira-kira begitu. Dan wali itu pasti akan menguasai al-ma'rifatun tarbiyah. Dan di PBNU itu insya Allah banyak wali-walinya. Termasuk Syekhona Maimun Jubair itu juga banyak lah. Kisah-kisahnya kalau diceritakan luar biasa sebenarnya. Nah, kita lanjut lagi. Inilah salah satu yang difilter oleh Nahdlatul Ulama. Munculnya gerakan radikalisme. Sebenarnya bukan radikalisme ya, munculnya gerakan Islam garis keras lah istilahnya begitu. Karena radikalisme sekarang ini konotasinya sudah bergeser menjadi konotasi yang negatif. Padahal secara konteks deskripsi radikalisme itu mengakar. Jadi orang yang kemampuan fikihnya bagus, amalia fikihnya bagus, dia radik dia mengakar, dia kuat sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa kesini-sini setelah tahun kalau nggak salah 98, 97, 2000 lah, kata radikalisme itu menjadi konotasi yang negatif. Nah, salah satu manhaj yang berbahaya itu adalah al-hakimiyah ilah, atau sebuah manhaj yang mengakui kedaulatan hanya milik Allah. Dan ini pun sudah terjadi di zaman Khalifah Ali ibn Abi Thalib, yang mana ada seorang pemuda yang sebenarnya dalam perspektif kesalehan, dia shahihun nahar, qiyamul-lailnya nggak pernah lepas, puasanya nggak pernah lepas, tapi mohon maaf dia sesat. Kenapa? Karena dia merasa paling benar, dia merasa paling dekat dengan Allah. Jadi kalau kita lihat dari konteks al-ma'rifatun tasbihah tadi, dia merasa paling tinggi. Dan dia pernah mendebat dan sering mendebat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, padahal Sayyidina Ali adalah khalifah. Dan menurut Abu Bakar ibn Muljam, itu Sayyidina Ali itu sudah dianggap kafir karena tidak menerima hukum Allah. Jadi ketika Sayyidina Ali membuat keputusan berdasarkan mufakat, itu dianggap Sayyidina Ali keluar dari Islam, sehingga dibunuhlah di 17 Ramadan pada subuh ya, pada sholat subuh. Dan inilah yang terjadi sekarang. Jadi ada beberapa manhaj-manhaj yang sebenarnya ideologinya itu hanya bersumber Al-Quran dan hadis tanpa mempertimbangkan ijma'ul ulama. Jadi kira-kira kalau bisa saya sebutkan ya, ada organisasi Al-Arqam, ada organisasi NII, mandatnya sudah menyimpang. Karena saya berinteraksi sendiri dengan korban-korban atau mahasiswa yang sudah kerasukan dengan mandat NII ataupun Al-Arqam. Ataupun banyak sebenarnya, saya nggak bisa sebut satu persatu, tapi inti garis besarnya itu. Ketika seorang mahasiswa atau siswa ini sudah di brainwash, sudah dicuci otak, dan dia merasa dirinya paling benar, dan bahkan orang tuanya pun dianggap kafir kalau tidak sepemahaman dengan anak ini, maka itu bagian dari mandat al-hakimiyah ilillah. Jadi semuanya seolah-olah. Nah, ini sebenarnya sudah pernah terjadi ya. Jadi nanti saya ceritakan konteks bagaimana Islam disalahpahami, terutama yang berhubungan dengan wahdatul wujud. Jadi nanti kita bisa bahas itu. Tapi kita sambung dulu bahwa transfer teknologi di tanah Jawa ini, jadi berdasarkan manuskrip dinasti Tang. Jadi pada abad ke-6 atau tahun 617 Hijriah itu ada utusan peralihan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ke Khalifah Muawiyah. Itu konon menurut catatan manuskrip Tang itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang sahabat Nabi yang mensiarkan Islam ke Cina. Dan ini masjidnya pun ada di Guangzhou ya, Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi saat Sayyidina Ali menjadi khalifah sampai ke Khalifah Muawiyah itu sebenarnya sudah ada utusan. Nah, utusan itulah yang mampir ke tanah Jawa atau Nusantara. Pada saat itu kalau nggak salah menurut buku yang ditulis oleh almarhum Al-Mukarram Kiai Haji Agus Sunoto atau Wali Songo, ini pada waktu itu pemerintahan Kalingga kalau nggak salah. Jadi sebenarnya Islam sudah masuk ke tanah Jawa Nusantara itu abad ke-6, cuma tidak berhasil. Jadi kalau berdasarkan rekapitulasi yang dihitung oleh Profesor Kiai Haji Agus Sunoto, beliau juga mustasyur kita ya. Jadi kurang lebih 7 abad itu nggak berhasil. Nah, berhasilnya nanti ada di zaman syiar Islam pada kira-kira abad ke-12, itu kira-kira saat dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu Syekh Maulana Makhdum Ibrahim, ini adalah guru besarnya lah, pemimpin Islam di tanah Jawa, atau beliau disebut dengan Sunan Bonang. Sebenarnya ada 9 wali, tapi saya akan kupas, maksudnya saya ringkas sedikit keberadaan Sunan Kalijogo yang sangat fenomenal. Jadi
9 wali itu hampir semuanya adalah dari keturunan dari Arab atau kebanyakan ahlul bait. Nah, Sunan Kalijaga ini adalah ulama yang pribumi lah, asli Jawa, kurang lebih seperti itu. Nah, Sunan Kalijaga ini sebenarnya ya bisa dibilang cerdas ya. Jadi satu hal, misalnya dalam majelis wali, Sunan Kalijaga ini ditegur oleh Sunan Giri. Kenapa tidak menggunakan pakaian jubah dengan menggunakan apa namanya ikat di kepala dan segala macam yang mencerminkan syiar Islam gitu kan. Nah, jawaban Sunan Kalijaga itu sangat taktis ya. Jadi beliau berhujah bahwa kalau saya tidak menggunakan pakaian Jawa, saya tidak akan mengerti, tidak akan bisa masuk penetrasi ke dalam untuk melakukan syiar Islam. Dan terbukti metode yang berhasil, bayangkan aja 7 abad ya, 7 abad Islam itu nggak bisa masuk tapi skupnya kecil. Tidak seperti metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Jadi dengan pakaian yang tetap menggunakan pakaian Jawa, tapi syiarnya itu masuk sekali. Nah, kala itu di generasi Khalifatul Utsmani itu kalau rentetannya itu kurang lebih dari eranya Sultan Muhammad Al-Fatin dan dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, itu dikirimlah Syekh Abdul Jalil. Jadi Syekh Abdul Jalil ini utusan Kerajaan Turki Utsmani yang diminta oleh Kanjeng Sunan Giri. Ini sebenarnya untuk menyadarkan Sunan Kalijaga bahwa yang dilakukan itu bertentangan dengan akidah, kira-kira begitu. Itu bid'ah gitu, kira-kira begitu. Nah, Syekh Abdul Jalil ini adalah masih Ahlul Bait, keturunan Sayyidina Husain. Nah, ketika dikirim, Syekh Abdul Jalil ini membenarkan, ya ini metode yang benar, kontekstual bahwa Islam kalau tidak disiarkan dengan akulturasi budaya, kira-kira ya nasibnya sama aja gitu. Dan yang paling luar biasa kolaborasi. Jadi Syekh Abdul Jalil itu gurunya Sunan Kalijaga berdasarkan teks literatur yang validitasnya terjaga. Jadi mempelajari karakter Jawa. Jadi orang Jawa saat itu adalah sosok yang adigang, adigung, adigung. Jadi terutama Jawa Timur, Jawa Tengah sama ya. Artinya nggak ada kamus atau istilah kalah itu nggak ada. Sehingga Sunan Kalijaga dengan gurunya, Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar, katakanlah begitu, sebutan masyarakat, itu menciptakan kalimat yang namanya ngalah. Ngalah itu menuju Allah. Jadi orang kalau sudah bersiteru, bersitegang, ini harus kembali ke sangatnya seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Harus ada Allah di antara itu. Maka ketemulah kalimat ngalah. Akhirnya menjadi kalah. Jadi ngalah itu menuju Allah. Semuanya kekuasaan ada di tangan Allah dan manusia itu tidak berdaya apapun. Dan sampai sekarang itu merubah tabiat ya. Karakter orang Jawa kan halus, terus santun. Itu sebenarnya jasa dari dua ulama ini, Sunan Kalijaga dengan Syekh Abdul Jalil gurunya atau Syekh Siti Jenar. Nah, kalau teman-teman jemaah Friu menyaksikan atau melihat atau membaca teks literasi, kebanyakan kan Syekh Siti Jenar atau Syekh Abdul Jalil ini kan apa ya di teks literatur itu dikatakan sesat dan segala macam. Padahal yang terjadi adalah luar biasa. Jadi kira-kira saat itu Belanda itu takut kalau ajaran dari Syekh Siti Jenar ini masyarakatnya cerdas, nggak bisa dibodohin, kira-kira begitu. Nah, dulu ketika sebelum Khalifatul Utsmani runtuh, di pesantren itu dipelajari, benar-benar dipelajari iptek sains. Jadi Belanda melalui mata-matanya Sultan Takdir Ali Sabana. Jadi mohon maaf ya, kalau di literatur yang saya baca, Sultan Takdir itu sebenarnya ya bersekongkol dengan Belanda untuk menghilangkan iptek sains di pondok pesantren. Jadi kurang lebih 1930 itu mulai praktis di pesantren itu tidak boleh melakukan eksperimen. Padahal eksperimen atau sains itu nanti kita bisa lihat itulah asal muasalnya tasawuf. Nah, ini kita ringkas saja. Jadi Sunan Kalijaga itu punya putra namanya Raden Umar Said atau Sunan Muria yang mengembangkan ilmu metalurgi dengan muridnya Syekh Abdul Jalil yaitu Syekh Sadili. Terus sampai dikirim ke tanah Banten. Jadi putra Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad itu diasuh oleh Ki Gede yang muridnya Ki Empu Supo. Empu Supo ini adalah adik iparnya Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga punya adik dinikahkan dengan
ilmuwan Majapahit yang menguasai ilmu logam, ilmu metalurgi, yaitu Empu Supo. Jadi sampai ke tanah Jawa. Kita bisa lihat ini ya. Jadi ini torpedo air itu biasanya digunakan untuk membombardir perangkat perang yang ada di saat itu ya, dari Portugal, dari Belanda. Dan ini menurut catatan Polda Abu Naga, Jepang itu pernah mengimpor perangkat ini dari tanah Jawa, dari Kesultanan Demak. Jadi bisa dibayangkan bahwa ilmu metalurgi saat Sunan Kalijaga yang didukung oleh Syekh Sadili, didukung oleh Syekh Abdul Jalil itu berkembang luar biasa. Ini persis seperti perangkat kemiliteran yang dibangun oleh sahabat Khobab bin Ad dengan Salman Al-Farisi. Jadi ketika Quran Surat Al-Hadid muncul, itu para sahabat melakukan eksperimen. Jadi dua plat yang ditumpuk, ya ini ada plat ditumpuk, itu ternyata kalau diklip ujungnya itu bisa menghasilkan teknologi nano. Dan itu ada di pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Yang membuat adalah Ibnu Ishaq Al-Kindi melalui kitab Fi Ma'rifat Al-Jawahir. Disitulah metode nano itu ditemukan. Jadi perangkat-perangkat militer yang dibuat oleh, kalau sekarang istilahnya perusahaan. Jadi dulu itu ada istilahnya kayak perusahaan itu untuk membuat perangkat militer di Banten. Jadi Banten ini peralihannya dari teknologi transformasinya dari Kesultanan Demak. Dan sampai ketemu golok Ciomas. Jadi golok Ciomas itu golok yang menjadi andalan di Kesultanan Banten. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini tiga ulama Paku Banten ya, ada Abuya Hamdi Ma'ani, ada Abuya Kiai Haji Matin Sarkowi, ada Abuya Muhtadi, dan ini muhtasir kita mungkin Mas Ami sudah pernah ketemu ya, Syekh Mufti Ildar Muhammad Sin. Beliau ulama Rusia yang berasal dari Tatarstan. Nah, ini Kiai Hamid Suriah PCINU Cilegon. Jadi beliau yang mewarisi ilmu debus lah. Jadi anak-anak Banser, anak-anak Ansor kalau mau diisi badannya itu melalui beliau ya. Dihisip dulu. Jadi bisa, saya tahu sendiri melangkah di atas api, dibacok tidak mempan. Ini beliau yang di ujung kanan, Kiai Hamdi. Jadi ini teman-teman PCNU Freo kalau mampir ke Banten, insya Allah saya beliau kalau mau isi badan biar kebal ya. Jadi ini sanad ilmunya jadi masih utuh. Ini adalah tokoh-tokoh NU yang membangun peradaban di. Nah, kita masuk ke NU-nya sendiri ya. Jadi Nahdlatul Ulama itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, adanya organisasi Nahdlatul Ulama ini untuk memayungi keilmuan agar keilmuan itu tidak luntur. Jadi gerakan ini sudah mulai dari tahun 1908, yaitu melalui gerakan kebangkitan nasional, dan terus berlanjut sampai berdiri Tasfirul Afkar, Nahdlatul Wathon, yang terakhir Nahdlatul Ulama. Jadi terus-menerus berubah namanya karena mengikuti tren saat itu. Nah, banyak faktor yang latar belakangi berdirinya NU, diantaranya adalah pembaruan pemikiran Islam yang era saat itu kan pendangkalan akidah melalui Oriental ya, tokoh-tokoh Oriental yang belajar Islam tapi tidak Islam seperti Snokhordi misalnya, yang merusak akidah melalui fatwa-fatwa yang menyesatkan. Terus ada juga banyak orang-orang yang ya katakanlah tadi itu al-ma'rifatun nasbiyahnya merasa tinggi, ada yang mengaku nabi, ada yang macam-macam lah. Jadi gerakan Islam yang dibangun oleh India terutama saat itu ada Islam-Islam yang mohon maaf agak menyimpang ya. Karena salah satu tokohnya Mirza Ghulam Ahmad mengaku nabi. Hingga ini yang membuat nah, makanya perlu diadakan Nahdlatul Ulama itu untuk memfilter ideologi-ideologi yang keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang membangun gerakan Nahdlatul Ulama. Jadi Kiai Haji Al-Mukarram, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai suriah pertama, berlanjut ke Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sampai ke sekarang ini berlanjut ke Gus Baha ya kalau nggak salah, Kiai Haji Bahodin Nur Salim, Rois Suriahnya. Nah, kalau untuk ketua tanfiknya dari Kiai Hasan Dipo. Jadi komunitas Nahdlatul Ulama itu kan tadi kita bisa katakan bahwa kalau untuk membangun peradaban, ini kan dimulai dari pembangunan kultural dulu,
tipikal karakternya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baru ke hukum, baru ke Utsman bin Affan. Tapi kalau NU itu dibalik dulu, harus mapan dulu. Karena tahu saat itu peradaban umat muslim lagi kekurangan lah. Banyak orang-orang miskin, sehingga yang menjadi ketua Nahdlatul Ulama itu harus sanadnya itu sanad dari Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang mapan. Jadi kayak Haji Ahmad Dipo ini adalah seorang pengusaha ya. Jadi beliau pengusaha yang bisa membangun kemapanan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Berikutnya adalah Kiai Haji Idham Khalid yang tipikalnya ya mirip Sayyidina Umar bin Khattab lah. Nah kalau Gus Dur ini sebenarnya lebih ke Sayyidina Ali. Beliau ini cerdas. Jadi bisa dibilang kecerdasannya itu ilmunya pun laduni. Kalau kita cerita tentang Gus Dur nggak akan ada habisnya. Baik dari kecerdasannya, dari toleransinya. Ya saya perlu kasih tahu juga bahwa ketika Orde Baru berkuasa, ada usaha percobaan pembunuhan kepada Gus Dur yang mengakibatkan Ibu Sinta Nuriyah cacat ya. Itu sebenarnya dulu Gus Dur berdasarkan cerita yang mungkin Mas Amin juga pernah dengar ketika santri itu Tebuireng. Beliau naik carry saat itu, Suzuki Carry itu dilindas 2 mobil apa 3 mobil gitu ya. Dan Gus Durnya sehat walafiat, tapi Ibu Sinta Nuriyahnya cacat ya. Nah luar biasanya Gus Dur, ini pelajaran untuk Republik Indonesia. Jadi beliau itu sudah memaafkan sebelum keluarga Cendana meminta maaf. Ini kan teladan yang luar biasa. Dan bahkan ketika Gus Dur jadi presiden, keluarga Cendana ini sangat diperlakukan dengan baik. Ini akhlak kemuliaan beliau. Luar biasa Gus Dur. Jadi beliau adalah salah satu presiden yang saat itu punya binaan lah santri. Ketika beliau datang kemana-mana, orang nggak banyak tahu. Ternyata silaturahimnya Gus Dur ke keliling dunia itu ya salah satunya membuka pintu PCNU Salatiga Freo ini ya. Sehingga sebenarnya ini jasa Gus Dur juga ini. Dan menurut banyak tokoh-tokoh NU di daerah, tokoh-tokoh khas lah, katakanlah begitu, belum ada, ini tanpa bermaksud mengkultuskan beliau ya, tapi ini faktual. Belum ada ketua NU selevel Gus Dur yang sudah melakukan silaturahmi ke semua ranting, wilayah, ataupun cabang. Jadi Gus Dur itu ketika beliau misalnya kunjungan kemana, gitu, pasti beliau akan mampir di tingkat ranting, cabang, sampai wilayah. Dan itu sudah dilakukan Gus Dur, dan belum ada rekod yang, jadi silaturahminya luar biasa. Makanya pernah waktu saya ketemu dengan Mbak Yeni, saya bilang, ya mungkin saya tak kabur ya. Saya bilang terlalu cepat Gus Dur ini dipanggil sebenarnya. Karena Indonesia masih memerlukan sosok beliau. Sosok presiden, ulama yang bisa menjadi ruang batas antara komunikasi masyarakat, kalangan atas dengan kalangan bawah. Jadi inilah luar biasanya Gus Dur. Tapi semua itu qadarullah itu yang terbaik. Makanya kita harus banyak mengambil ibrah, kita harus banyak mengambil pelajaran dari semua tokoh-tokoh NU. Nah berikutnya adalah Kiai Haji Hasyim Muzadi. Beliau lebih ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu membangun objektivitas. Jadi di eranya Kiai Haji Hasyim Muzadi, Abu Hasyim Muzadi ini, beliau sering dakwah ke FPI, artinya merangkul. Jadi 4 ke atas ini ya, kalau bisa saya bilang, jadi itulah cerdasnya NU. Jadi nggak dimulai dari pembangunan kultural dulu, nggak. Pertama ekonomi dulu, karena sesuai dengan konteks, ekonomi itu Sayyidina Utsman bin Affan, baru ke Sayyidina Umar, Kiai Haji Idham Khalid, Sayyidina Ali, ini representasi dari itu. Nah kira-kira begitu ya. Jadi dan yang terakhir ketua PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Said Agil Sirot, itu sepertinya kalau beliau kombinasi antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi menurut catatan, disertasi S3 beliau itu tanpa revisi. Tidak ada salah koma, tidak ada salah titik, tidak ada salah frasa maupun parafrasa. Jadi salah satu yang kumlot adalah Abu Kiai Haji Said Agil Sirot. Jadi disertasinya ya nggak ada revisi, langsung benar. Gitu. Ini kan luar biasa ya, mencerminkan kecerdasan literasi beliau yang sangat kuat. Nah untuk basis pendukung sepertinya ada banyak. Jadi pendukung-pendukung ataupun underbow ya daripada
Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah lembaga dakwah, ada juga lembaga zakat, ada juga lembaga Basul Masail, dan ada Lajnah yang merupakan pelaksana program kerja dari Nahdlatul Ulama yang ini berdasarkan mengikuti perubahan ADART. Jadi pada tahun 1926 itu pernah banyak tokoh-tokoh NU yang masuk ke politik, makanya Hadratus Syekh Mazhari mengembalikan itu dalam Kitoh 1926. Jadi NU tidak boleh berpolitik. Jadi setelah Kitoh keluar itu ya banyak tokoh-tokoh ataupun ulama-ulama NU yang tidak berpolitik. Nah, cerdasnya Gus Dur, beliau membangun PKB. Jadi jangan salah ya, PKB itu partai politik asasnya bukan keislaman, tapi nasionalisme. Karena beliau tidak ingin melanggar Kitoh. Jadi untuk mengumpulkan jamaah-jamaah suara-suara kader Nahdliyin jangan sampai ke partai lain, maka dibentuklah Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjaga marwah agar aspirasi dari kaum Aswada Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa ditampung oleh Partai Kebangkitan Bangsa saat itu. Nah, ini adalah badan otonom, sudah berkembang ya, kurang lebih saya nggak mengikuti yang sekarang, jadi hampir mendekati 100 mungkin badan otonom yang ada di PBNU. Dan di partai politik sendiri, NU pernah menjadi pemenang 5 besar lah ya di pemilu 1955. Dan di Partai Kesatuan Nahdlatul Ulama, saya pernah punya pengalaman menjadi ketua Tanfidiyah saat itu. Jadi kita berkolaborasi dengan PKB untuk bisa mengirimkan wakil-wakil kita di daerah ya di Kediri sana. Jadi hadirnya Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kesatuan atau Partai Nahdlatul Ulama itu sebenarnya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan Ahmadiyah untuk membangun generasi bangsa ke depan. Jadi partai binaan itu ada PKB, ada P3, Kebangkitan Umat, Persatuan Nahdlatul Ulama, dan saya pernah duduk di sana sebagai ketua tanfid di Partai Persatuan Nahdlatul Ulama. Nah, ini ada beberapa narasi ataupun hujah yang dibaik oleh Hadratus Syekh Mazhari, Gus Dur, Kiai Said Agha Sirot, banyak hal-hal yang menjadi manfaat di sana, sehingga yang paling terpenting adalah saya masih ingat hujahnya Hadratus Syekh Mazhari, barang siapa mengurusi NU maka dirinya dan anak cucunya saya anggap atau dianggap santri beliau. Jadi luar biasa ya. Kita berkhidmat di NU, kita mendapat manfaat, mendapat ilmu, otomatis kita juga mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Karena semua ulama khos itu pasti syafaatnya Kanjeng Nabi. Artinya insya Allah dengan berprinsip berpegang pada Nahdlatul Ulama, kita akan selamat fi dunya wal akhirah. Syukran wa sumtum fil khairi wal barakati manaja wa wal muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Pram, materinya luar biasa ya. Kita melihat bagaimana sejarah dari masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, hingga saat ini kita bisa merasakan Islam, bagaimana ternyata Islam itu bisa berkembang setelah ada yang namanya penyesuaian dengan kondisi masyarakat. Setelah kita itu tidak menyebarkan Islamnya itu enggak yang langsung ngasih tahu ini salah, ini halal haram gitu, tapi ada pendekatan dulu gitu, ada pendekatan di masyarakat, ada memahami dulu, kita harus memahami dulu target dakwah ini seperti apa, kulturnya bagaimana. Setelah itu kita harus melakukan penyesuaian gitu untuk bisa memasukkan nilai-nilai keislaman dalam kultur yang ada di masyarakat ini. Luar biasa, terima kasih Gus Pram. Selanjutnya, materi dari Mas Ami Maulana, kepadanya saya persilahkan. Baik,